Di sebuah pantai pagi, sebuah perahu nelayan bercadik. Dalam ukuran sedang, tertambat di dekat pohon-pohon bakau di antara karang-karang laut. Di sisi pantai yang lain, tampak beberapa timbunan kayu bekas perahu yang telah lapuk. Selebihnya, sepi. Di perahu itu, seseorang perempuan dengan usia belasan tampak sedang menata sejumlah barang yang dikemas dalam kotak-kotak kardus atau apa saja. Ia berperawakan sedang, berkulit gelap, sebagaimana umumnya penduduk yang hidup di daerah sekitar pantai atau pesisir. Ia menutup kepalanya dengan sepotong kain usang. Ia mengenakan kaos berlengan panjang berwarna abu-abu dan kemeja berwarna gelap di bagian luarnya. Dengan lengan kemeja tergulung serta mengenakan celana panjang yang longgar yang juga berwarna gelap. Sementara sepasang sepatunya tak kalah usang. Dengan bagian depan yang sedikit mengelupas, ia juga menandani. Wajahnya seolah seorang pejuang. Perang, sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam menghadap layar ponsel, laptop, atau komputer. Sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan amarah, angkara, dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi. Supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap. Supaya ada yang mendekap mereka ketika kedinginan. Supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah. Supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Perahu itu aku temukan beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, meminta perahu nelayan yang tak terpakai lagi untuk menggunakan mengangkut sauh. Aku beruntung. Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikannya perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantunya Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal, membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah aku
Maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin akan pergi jauh, jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru. Di kampung maya itu. Mengirimkan alamat-alamat kalian, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa. Aku memang bukan teman yang asyik. Aku kutu buku, introvert, update soal-soal kekinian yang biasa menjadi keseharian kalian di kampung maya itu. Itulah mengapa aku menyisir ke daerah pantai ini dan memikirkan ide sederhana ini membuat perahu persaudaraan. Dengan perahu inilah aku akan melarungkan perahu ini ke laut lepas menuju Gaza. Dan saat perahu itu aku tampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang mau ikut berlayar denganku menuju Gaza, kalian malah menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya, jangan kebanyakan baca novel, jadinya berhayal melulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu, urusan Gaza, sudah ada yang pantas mengurusnya. Jangan ngadi-ngadi. Perahu ini dibuat mancing aja jebol, apalagi dipakai untuk berlayar. Lawak, sayang gak lucu. Ya, begitulah kalian menertawaiku, menanggapi ajakanku. Aku hampir saja merasa sudah tak waras dengan ideku ini. Sampai suatu malam, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin, mereka mengunjungiku ke pantai ini. Saat itu, aku sedang tertidur di pantai ini. Idenya sederhana. Bermula dari hobiku yang suka dengan game perperangan, dan tiba-tiba muncul rasa prihatin terhadap anak-anak di Gaza. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, barang, pakaian, atau apapun selama sebulan, lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Meilin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta. Lagu yang akan kupersembahkan untuk saudara-saudaraku di Palestina. Dengan ini, lagu ini akan kutampilkan di sosial media. Membuat mereka ingin memberikan dana mereka atau apapun itu untuk anak-anak di sana. Ide Joshua langsung disetujui oleh Butet karena mereka memiliki hobi yang sama. Tapi beda dengan Joshua. Dia sangat spesial. Meski dia sangat belia, dia sudah dipakai untuk kebaktian di gereja. Karena memiliki suara yang bagus, kupikir-pikir dia seperti mewariskan bakat dari Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajari kami untuk membiasakan diri makan yang cukup dan tidak berfoya-foya. Sebagai rasa maaf dan hormat kami terhadap anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine
mengajak kami untuk menulis surat dan mengadu pada Tuhan ke tembok Yerusalem, ke tembok ratapan. Ya, semuanya sudah kulakukan sebisa-bisaku, semampu-mampuku, agar membuat sahabatku berbahagia, sahabatku bangga karena memilikiku. Lihat, di perahu ini telah kami kemas semua apa yang kami perlukan. Sepenggal doa, surat-surat, sajak, dan air suci dari pura, kuil, dan gereja. Benda-benda dari masa kecil yang masih tersimpan, apa saja? Kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang ingin mengirimkan rasa cinta, ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta terhadap anak di Gaza. Aku akan melarungkan perahu itu ke laut lepas menuju Gaza. Semoga samudra dan cakrawala melarungkannya, menjaganya hingga sampai di Gaza. Meski hanya setetes air di samudra, kami tahu apapun yang kami lakukan, ini hanyalah setetes air di samudra. Tapi kami ingin sekali ada untuk saudara-saudara kami. Semoga Tuhan tahu apa yang ingin kami lakukan. Memang usaha kami seperti semut kecil yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar tubuh Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api, tapi dengan cara itu, dan memang itu yang bisa kami lakukan untuk anak-anak yang sedang bertahan hidup di sana, di Gaza. Memakan makanan mereka, berebut bubur di dingin panci-panci yang ditendang oleh serdadu-serdadu sepatu itu. Made, kau sudah siap? Kapal ini sudah aku bersihkan, sudah aku periksa, dan aman untuk bawa berlayar. Bagian-bagian yang rapuh sudah aku tambal dengan seng dan juga lem. Kau tak usah khawatir. Perahu ini bisa kita pakai, dan sudah pasti sahabatmu ini masih cekatan seperti dahulu. Hei, Joshua, Christine, kenapa? Kenapa kalian diam saja? Ayo, aku tunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Kalian berdua pasti senang. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos. Dan sisanya akan kita bawa sambil menaiki perahu ini. Oh ya, komik cerita kesukaan kalian juga sudah kubawa. Kalian tinggal duduk manis dan menikmati ceritanya. Silahkan, sahabatku yang tampan dan manis. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku lupa membawakan ketapelmu itu. Karena kita tidak akan membutuhkan lagi. Tak ada siapapun yang bisa menghadangi kita di lautan yang luas. Jadi, aku bawa senjata batumu itu. Kita di sana hanya perlu ada. Dan kita hanya berada di tengah lautan, melihat matahari timbul dan tenggelam, melihat bintang-bintang di tengah malam, dan
hamparan gelap laut yang sangat luas. Kalian pasti akan menyukai ini. Kau bisa melukis malammu, Harun. Sementara Ali akan mengaji, menjaga kita dari bara, bahaya, dan buruk yang mengancam kita nanti. Butet! Horas, bah! Lama tak dengar kau menyanyi. Sinangatullah, tullah, tullah. Sinangatullah, tullah, tullah. Oh, oh. Sinangatullah, tullah, tullah. Sinangartullah, tullah, tullah. Sinangartullah, tullah. Kau masih saja berlaga dengan matamu itu, dengan nada rock and rollmu itu. Oh ya, tugasmu dalam perjalanan ini hanya akan bernyanyi. Tiap kau lihat kami rindu dengan kampung halaman, kau hanya perlu menyanyi. Sepakat kan kau? Apa? Catur? Sudah kubawakan itu. Tak perlu khawatir. Kita akan bermain catur di sana. Tapi jangan kau gunakanlah itu cara Bang Bonar ya. Melin, ada apa? Kenapa kau tak ikut? Nanti siapa yang akan manajemen kami? Siapa yang akan mengatur kami nanti? Jika nanti di tengah lautan ada seorang asing dan kami tidak mengerti, siapa yang akan menerjemahinya nanti? Kau pandai dalam bahasa asing. Prancis, Jerman, Rusia. Ayolah Melin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu? Ke Australia? Iya. Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi kerusuhan. Made mati karena leukemia dan tak tertolong karena ayahnya seorang nelayan, Panyoman, yang memberikan perahu ini kepadaku. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban saat terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di kampungku. Ali dan Harun. Aku mengenal mereka saat mengikuti Olimpiade Matematika. Jenjang siswa sekolah dasar. Aku melihat mereka 1 tahun yang lalu. Melihat mereka kembali ke negerinya, melihat mereka tertangkap sebuah kamera dalam sebuah berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadang serdadu dengan ketapel. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku. Orang-orang mungkin tidak akan pernah kalian kenal. Itulah mereka sahabatku. Orang-orang yang tak mungkin kalian kenal. Tapi bagiku, tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku. Mereka tersembunyi dalam catatan kelam. Satu orang anak mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlalu berat ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir?
Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabatku itu. Made, Christine, Ali, Butet, Joshua, Harun, dan Meilin. Dengan menyimpan ini, aku masih merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sangat sendiri dan kerinduan untuk menemani anak-anak di Gaza, dianggap sebagai hayalan gila. Mereka mendatangiku dalam mimpi. Di sana kami memiliki perahu yang sederhana, yang penuh dengan makanan, boneka, mainan, dan buku. Dengan perahu itu kami menempuh samudra. Kami seperti sebuah titik putih di tengah samudra kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Aku sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari sepulang sekolah atau hari libur seperti hari ini, aku selalu mendatangi perahu ini, mengumpulkan apa saja yang bisa kubawa untuk ke Gaza. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari kutulis surat rinduku untuk mereka. Sekadar menanyakan kabar atau menanyakan mereka sudah makan atau belum. Mungkin kalian pun akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk sekedar melepas rindu dan rasa cintaku pada mereka? Kadang seharian aku hanya membayangkan ikan-ikan di laut ini kuhantarkan ke Gaza menjadi lauk-lauk yang matang di piring-piring mereka hingga tak pernah kelaparan. Hari ini aku telah menulis surat terakhir untuk mereka. Dan setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur, terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku
Nusantara.